Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Sobat Anti Korupsi di channel Auditor Forensik, media pembelajaran anti korupsi. Mudah-mudahan channel ini bermanfaat bagi sobat sekalian. Sobat sekalian, pada kali ini kita akan membahas fraud prevention atau pencegahan fraud atau pencegahan kecurangan. Kali ini kita akan membahas yang pertama definition of frauds, yang kedua prevention environments, yang ketiga perception of detection, yang keempat classic approaches, dan yang terakhir other prevention measures. Perception of detection yaitu cara-cara memahami, mengenali, atau metode yang digunakan dalam rangka mendeteksi terjadinya fraud. Yaitu ada beberapa cara. Yang pertama melalui surveillance, yang kedua anonymous tips, yang ketiga surface audit, yang keempat prosecution, yang kelima enforcement of ethics and fraud policies, yang keenam catch me if you can. Masing-masing kita akan jelaskan pada slide berikut ini. Sobat anti korupsi sekalian, perception of detection atau cara-cara mendeteksi terjadinya fraud atau penyimpangan adalah dengan cara surveillance atau pengawasan. Surveillance biasanya dilakukan dengan cara yang tertutup, yaitu dengan cara penyamaran, covering, diantaranya memasang kamera pengintai di suatu lokasi atau tempat yang diduga terjadi fraud atau penyimpangan tersebut. Apa yang diinginkan dari surveillance adalah untuk memastikan kegiatan mematuhi ketentuan prosedur atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam artian, surveillance dilakukan untuk memastikan terjadinya kepatuhan. Ketika kepatuhan tidak dilakukan dalam kegiatan, maka akan terjadi fraud. Ketika fraud terjadi, akan berdampak yang luar biasa bagi suatu entitas, baik korporasi maupun instansi. Nah, sobat anti korupsi sekalian, ini satu daripada perception of detection dalam rangka mengenali terjadinya fraud dalam suatu kegiatan. Perception of detection yang kedua yaitu anonymous tip. Apa yang dimaksud dengan anonymous tip? Anonymous tip adalah pelaporan atau pengaduan tanpa nama yang dilakukan oleh masyarakat atau oleh media-media yang melakukan investigasi terhadap keterjadian fraud atau kecurangan. Anonymous tip kita kenal dengan istilah whistleblower atau peniup seruling. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Association of Certified Fraud Examiner Chapter Indonesia, pengaduan atau whistleblowing ini menempati ranking pertama dalam mengungkap terjadinya fraud atau kecurangan. Biasanya sobat anti korupsi sekalian, peniup seruling atau pelapor ini adalah orang-orang yang dekat dengan pelaku fraud atau orang-orang yang sangat mengetahui keterjadian fraud yang dilakukan oleh fraudster.
Karena efektivitas pengaduan whistleblowing ini, maka entitas, instansi, atau perusahaan membangun yang disebut dengan whistleblowing system dalam rangka efektivitas menangani keterjadian fraud di suatu entitas, instansi, atau korporasi. Sobat anti korupsi sekalian, anyone can be a hero. Setiap orang dapat menjadi pahlawan untuk stop fraud, untuk menghentikan kecurangan. Kita semuanya dapat menjadi pahlawan dengan menjadi whistleblower. Perception of detection yang ketiga, yaitu cara-cara untuk mendeteksi dan mengenali terjadinya fraud dengan cara surprise audit. Apa yang maksud dengan surprise audit? Yaitu melakukan audit secara dadakan. Entitas atau korporasi dengan kebijakan menginformasikan kepada para employee, para karyawan, bahwasanya surprise audit merupakan salah satu kebijakan manajemen dalam rangka menangkal terjadinya fraud. Ketika kebijakan surprise audit ini dilakukan, maka akan mengurangi keterjadian fraud di dalam suatu entitas. Karena ketakutan para pelaku fraud setter untuk melakukan kecurangan itu, ketika pada saat dia melakukan kecurangan, dilakukan surprise audit. Atau sebagai contoh, ketika pemegang uang atau bendahara yang mengambil uang akan ketakutan dan merasa khawatir kalau sekiranya akan dilakukan audit dadakan terhadap jumlah uang kas yang dia pegang. Karena surprise audit berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh lembaga-lembaga anti fraud, mereka sangat benci dengan adanya audit dadakan ini karena akan membuat khawatir mereka untuk melakukan kecurangan. Everybody hates a surprise audit. Oleh karena itu, sobat anti korupsi sekalian, kebijakan surprise audit ini juga sangat efektif dalam rangka mencegah dan juga menangkal keterjadian fraud di suatu entitas. Perception of detection yang berikutnya atau yang keempat adalah prosecution. Apa yang dimaksud dengan prosecution? Prosecution adalah penuntutan yang dilakukan oleh entitas kepada para pelaku kecurangan atau kepada fraudster. Penuntutan dapat dilakukan dengan berbagai macam bentuk, diantaranya penuntutan terhadap pengembalian aset yang dikorup atau yang diambil dengan cara meminta ganti rugi terhadap aset yang sudah difraud. Atau penuntutan lewat pengadilan, dilakukan litigasi terhadap para pelaku fraud. Nah, apa yang dilakukan oleh entitas terhadap pelaku-pelaku fraud ini akan menjadi pesan yang sangat kuat kepada para pelaku fraud untuk tidak melakukan kecurangan di dalam entitas yang bersangkutan. Cara penuntutan ini juga sangat efektif dalam rangka mencegah dan juga sekaligus dalam rangka merecovery aset yang sudah diambil oleh para pelaku fraud ini atau fraudster.
Perception of detection yang kelima, yaitu cara-cara untuk mencegah dan sekaligus menangkal keterjadian fraud atau kecurangan adalah dengan menerapkan kebijakan dan prosedur anti-fraud. Prosedur dan kebijakan anti-fraud akan menyasar kepada para pelaku kecurangan atau fraudster, sehingga para pelaku kecurangan akan berpikir untuk melakukan kecurangan karena prosedur dan kebijakan anti-fraud akan dapat mendeteksi apa yang mereka lakukan. Dengan syarat prosedur dan kebijakan ini dilakukan dan diterapkan secara konsisten. Karena ketika peraturan tidak diterapkan secara konsisten, atau dalam rumusan ini, peraturan minus konsistensi sama dengan zonk. Artinya, sobat anti korupsi sekalian, ketika peraturan, prosedur, kebijakan, atau ketentuan-ketentuan yang lainnya tidak dilakukan dengan cara yang konsisten, maka itu tidak akan berarti apa-apa. Dalam istilah sekarang disebut dengan zonk, tidak mendapatkan apapun dari peraturan yang tadinya diharapkan dapat mencegah terjadinya kecurangan yang dilakukan oleh para fraudster. Perception of detection atau cara-cara untuk mengenali perilaku fraud atau dalam rangka mendeteksi keterjadian fraud kecurangan dalam satu entitas, yaitu dengan cara yang diistilahkan dengan catch me if you can. Tangkaplah aku jika engkau dapat. Yaitu dengan dua cara yang saling berlawanan atau kontradiksi, yaitu bagi para pelaku fraudster, para pelaku kecurangan atau dengan istilah fraudster, ketika mereka melakukan kecurangan, melakukan fraud, maka akan dilakukan prosecuted atau penuntutan di pengadilan yang berdampak kepada penggantian aset yang mereka ambil dan sekaligus akan memenjarakan mereka dalam jangka waktu yang boleh jadi akan cukup lama. Kemudian terhadap para pelaku tersebut otomatis akan terpublikasi di media-media yang itu akan membuat malu dirinya dan juga keluarganya. Nah, ini sobat anti korupsi sekalian, sebagai salah satu tools pencegahan terjadinya fraud atau kecurangan di satu entitas. Sebaliknya terhadap pegawai-pegawai yang loyal, yang bekerja dengan jujur, dengan integritas yang tinggi, maka entitas, instansi, atau perusahaan akan memberikan reward, penghargaan terhadap integritas yang dia sudah berikan kepada entitas, instansi, atau perusahaan. Makanya ketika istilah catch me if you can, ketika fraudster melakukan kecurangan, mereka akan dituntut di pengadilan dan masuk penjara. Sebaliknya, ketika mereka, para employee, melakukan pekerjaannya dengan integritas, maka mereka pun akan mendapatkan penghargaan sesuai dengan kinerja yang sudah mereka lakukan. Sobat anti korupsi sekalian, mungkin ini dulu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Insya Allah kita akan lanjutkan di pembahasan berikutnya. Sobat anti korupsi sekalian, sampai di sini. Mudah-mudahan materi ini ada manfaatnya.
Jangan lupa comment, share, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.